Bahkan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jangkep Pitu, pada malam hari ini dari tim Jangkep Pitu sudah berada di kawasan Gunung Budak lagi untuk menelusuri sejauh mana adanya peninggalan-peninggalan yang ada di Gunung Budak ini. Malam hari ini spesial bagi panjenengan semuanya, akan kita liput bersama tim Jangkep Pitu tentang adanya penemuan batuan-batuan kuno yang diduga adalah makam. Untuk itu, ikuti terus tim Jangkep Pitu yang akan menghadirkan narasumber juru kunci Gunung Budak. Kita panggil dulu Jangkep Pitu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Nggih. Sugeng dalu. Sing dalu nggih. Pemirsa, kita bersama dengan juru kunci Gunung Budak, Mbah Agus. Pada malam hari ini kita akan bertanya lebih lanjut bagaimana tentang cerita sebenarnya mengenai penemuan batu bata kuno yang ada di Gunung Budak. Terus ikuti kita. Bagus. Nah, ini di Gunung Budak telah ditemukan penemuan batu bata kuno yang tertata rapi, berjajar, yang diduga adalah makam. Iya. Bagaimana Mbah Gus menurut panjenengan? Bagaimana dari cerita ini? Jadi temuan makam ini terjadi di Oktober tahun 2018 ketika menaikkan Watu Joli di puncak gunung. Jadi awalnya kita tidak menduga bahwa itu sebuah makam karena hanya terlihat 4 lapis bata ke arah utara dan sebelah timurnya juga 4 lapis ke arah utara. Setelah itu, setelah selesai kita menaikkan Watu Joli, kemudian kita matur kepada Yai Makdum dari Pondok Pesantren Campur Darat, apakah ini makam atau ini sebuah pondasi atau sebuah candi gitu. Terus akhirnya beliau dengan tim melakukan satu penggalian pada hari itu juga, dan ternyata di ujung galian itu memanjang ke utara sepanjang 7 meter itu ada sebuah batu yang kami duga itu sebuah nisan. Panjangnya 7 meter, lebarnya sekitar kurang lebih 1 meter itu. Apakah ada penemuan yang lain, Mbah Gus, selain batu bata dan batu besar yang diduga adalah nisan? Mungkin dari benda-benda bersejarah yang lain mungkin ada. Ada. Jadi sebelum kita temukan tempat yang diduga itu makam Syekh Alwi Qutbuddin ini, di kanan kirinya seringkali kami menemukan serpian tembikar, kemudian keramik, kemudian uang logam kuno. Banyak sekali berjajaran di sini, dan kita tidak tahu sebetulnya tempat ini dulu seperti apa ya. Setelah diketemukannya makam ini baru kami sadar bahwa diperkirakan dulu di sini ada satu kehidupan sekelompok masyarakat yang dalam kurun waktu yang lama gitu, Mas Wahyu. Luar biasa sekali. Ketika sudah ada penemuan diduga adalah makam, apakah sudah ada tindak lanjut sendiri dari panjenengan atau Gus Makdum sebagai penemunya, ngaten? Ya. Jadi sekaligus setelah sore itu kita gali dan kita perkirakan bahwa itu sebuah makam, kita langsung koordinasi dengan Museum Kabupaten Tulungagung, matur kepada Pak Riyadi selaku penanggung jawab BPJB yang di Tulungagung, dan beliau juga rawuh ke sini melihat, memastikan bahwa apa yang ada ini adalah sebuah real tanpa kita melakukan suatu rekayasa, membentuk seolah-olah ini sebuah makam, dan memang kondisinya seperti itu. Batu bata yang berserakan kita kumpulkan, kemudian tanah kita rapikan. Nah, selanjutnya ketika ada tahapan-tahapan selanjutnya kita juga selalu berkoordinasi biar nanti masyarakat juga tidak berpikiran yang macam-macam gitu, Mas Wahyu. Sedulur Jangkep Pitu, itulah dari Mbah Gus sebagai juru kunci Gunung Budak yang diduga ini adalah memang benar-benar makam. Makam siapakah selanjutnya kita saksikan penelusuran kita, apakah memang ini benar makam-makam zaman orang dahulu yang diduga ini di sekitar Gunung Budak ada sebuah peradaban. Untuk itu ikuti terus penelusuran kami bersama Mbah Gus dan tim Jangkep Pitu.
dari tim kita mengalami kejadian yang tidak sewajar. Untuk itu ikuti terus penelusuran kita apa yang sebenarnya terjadi pada tim kita. Assalamualaikum. Sinten menika? Penderepun. Asma sinten menika, Mbak? Sinten? Penderepun asmane sinten? Sinten? Solihin, Mbak Solihin. Pemirsa, ternyata tim kita ada yang mengalami kejadian yang aneh, ada yang masuk dalam tubuh tim kita yang didapati ini adalah penderipun dari Mbah Syekh Alwi Kebudin, yang dimana katanya beliaunya adalah Mbah Solihin. Mbah Solihin nggih, boten dalu nggih. Nggih. Ngapunten ingkang kathah bilih kita sowan wonten mriki boten meranani wonten penggalih panjenengan. Ganggu wonten mriki kula sak kanca tunggal tim jangkep itu ngapunten ingkang kathah. Nggih, tujuan kita badhe mengungkap sejarah wonten makamipun Mbah Syekh Alwi Kebudin menika. Kita doa sareng-sareng dhateng mrika. Kok pilih tim kita sowan kita kurang meranani penggalih ngapunten ingkang kathah. Mbah Solihin, panjenengan rawuh dhateng mriki napa ingkang saged panjenengan aturaken kagem kita? Nggih. Nggih. Nggih, ngaturaken matur suwun. Nggih, sami-sami kula nggih ngaten. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Napa niku? Wonten to, Mbak? Oh, nggih. Menika sebenarnya to, Mbak, menika gadane sinten? Oh, Mbah Syekh Alwi. Oh, ngaten. Nah, menika kagem napa senjata menika pada waktu rumiyin? Oh, kagem penyebaran agama Islam wonten ing Tulungagung menika. Oh, meskipun barang menika sak menika wonten mriki. Ya, menika kalian Mbah Syekh Alwi menika diparengaken dhateng kita. Oh, ngaten menawi dikersakaken saged dan nggih. Agem sayan. Nggih. Nggih. Oh, ngaten balik teng mriki. Nggih, insyaallah mugi-mugi Allah maring ridho barang menika menawi sampun dipun izinaken saged dipun paringaken dhateng kita, ngaten dirawat kanthi sae. Insyaallah ngaten. Nggih. Terus napa malih ingkang saged panjenengan sampaiaken kagem kita? Nggih. 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 Oh, teng pundi niku panggene mestikane? Oh, nggih. Jenengan mendhet niki sakniki saged.
Oh ngaten. Tapi jenengan sakniki jumeneng jenengan duduhne panggene teng pundi? Monggo jenengan jumeneng. Monggo jenengan duduhne. Apa teng pundi? Monggo teng pundi? Niku nggih diwujudaken barang saged. Mboten saged diwujudaken. Nggih, terus diparingi tim kula nika dalam wujud gaib. Napa namine mustikane niki? Oh, ngaten nggih. Pemirsa, dari tim kita ternyata dikasih sesuatu oleh Mbah Solikin. Ternyata ini adalah sebuah mustika gaib yang nanti akan diberikan kepada tim kita secara gaib. Nggih. Nggih. Warnane napa mustikan niki, Mbah? Padang. Padang niku putih. Bentuke napa? Bunder. Nggih. Terus jerone napa iki? Jerone sini. Nggih. Nggih. Digunakan kagem kesayan ngaten nggih. Terus nggih ngaten. Terus niki jenengan sukane tim kula menika terus didelehne teng pundi? Oh ngaten nggih. Pun matur suwun Mbah Solikin. Panjenengan sampun rawuh paring dawuh napa malih sampun maringi mustika gaib dhateng niki murid kula niki nggih. Monggo panjenengan delehaken matur suwunipun gantenjang jenengan wangsul malih nggih. Pemirsa, ini prosesi mustika, pemasukan mustika di dalam tubuh murid di tim Jangkep itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, setelah kita ikuti prosesi dari penunggu gaib penderipun Mbah Alawi, bagaimana kelanjutan penelusuran kita? Ikuti terus tim Jangkep itu. Bagus. Apakah memang benar penemuannya batu bata yang tertata rapi memang ada di sini, Bagus? Ya, jadi ini dulu awalnya masih berantakan ya, karena banyak sekali pecah-pecahan batu bata. Terus kemudian kita rapikan, kita batu bata ini kita sesuaikan dengan ukuran batu bata yang aslinya. Jadi ketebalannya, panjangnya kita sesuaikan dan sesuai dengan apa yang saya ceritakan, panjangnya 7 meter. Gitu. Jadi menurut cerita para leluhur dulu, kenapa kok panjangnya 7 meter, ini artinya bahwa bukan orangnya yang panjangnya 7 meter. Oh, ngaten. Jadi satu penghormatan, kemuliaan, keluhuran ilmu dan budinya, sehingga mereka dibuatkan panjang itu sebagai bentuk penghargaan. Kalau ketinggiannya ya rata-rata seperti kita lah ketinggian beliaunya. Seperti orang Jawa pada umumnya. Jawa pada umumnya, itu Mas Wahyu. Ya. Bagus. Ya. Ini menurut saya ini ya. Iya. Ya, ini kok makamnya ini kok ada di gunung gitu, di tengah-tengah gunung yang sangat tidak
wajar untuk Iya, iya. umumnya. Iya. Ini sebenarnya bagaimana tuh, Mbak Agus sebenarnya? Begini Mas Wahyu ya, pemirsa yang saya hormati. Sebetulnya pintu masuk Gunung Budek itu yang dulu itu tidak seperti sekarang ini. Oh, nggih. Jadi sekarang ini kan karena terjadi apa ya, pergeseran tempat aja. Nggih. Awalnya makam ini lurus ke barat dulu, adalah Oh, jalan utama. dari sana. Pintu gerbangnya itu di samping rumah pohon yang sebelah utara pos Iya. tadi. Oh, Jadi ke sini dan langsung ke mohon sini. maaf, kenapa kok ada di sini tidak di bawah? Karena di bawah dulu adalah rawa-rawa. Oh, Jadi rawa-rawa di mana kehidupan masyarakat itu lebih memilih ke perengan atau ke bukit-bukit yang tempat yang lebih tinggi. tapi tidak terlalu jauh dari daratan begitu. Jadi Oh, wajar kalau beliau ada di sini karena memang ini daerah yang tidak pernah kena banjir oh, ngaten. ya, dan dimungkinkan juga dapat depoan di sini dulu, tidak Oh, hanya sebuah makam. Banyak sekali kita temukan benda-benda kuno yang ada di sini yang sudah kami kumpulkan di pos, beberapa benda-benda pecahan tembikar dan sebagainya. Jadi memang ada satu kehidupan yang cukup panjang dan banyak masyarakat yang terlibat di sini karena daerah rawa, mereka mencari tempat datar untuk bertahan hidup. Bagus. Ya. Bisa diceritakan siapa sebenarnya beliau yang sudah dimakamkan di sini menurut Bagus? Sesuai dengan dawuh dari Yai Makdum Pondok Madinul Urum Campur Darat, Iya. beliau Syekh Alwi Qutbuddin ini berasal dari Nasirabat, India. Dulu beliau seorang penasihat spiritual di Kerajaan Majapahit. Iya. Karena usianya semakin sepuh, kemudian beliau memilih untuk menjadi manusia yang istilahnya itu menghabiskan sisa hidupnya untuk menyatu dengan Tuhan. Jadi melepaskan diri dari keramaian, hidup di Gunung Budek dengan para santri-santrinya, dan beliau pernah juga di sini didatangi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar, dan Sabdo Palon dulu juga pernah di sini. Jadi satu tempat di mana beliau-beliau pernah banyak sekali membahas tentang bagaimana negara ini ke depan menjadi lebih baik. Itu Mas Wahyu. Iya. Bagus, terima kasih ulasannya yang begitu sangat Iya. jelas. Iya. Untuk kebenaran dari adanya makam Syekh Alwi Qutbuddin Iya. ini, apakah memang sudah disahihkan dengan adanya urutan-urutan yang jelas, kan, Bagus? Ya, sudah. Jadi gini Mas Wahyu ya. Jadi pemirsa perlu ketahui bahwa kita tidak ada upaya apapun terkait dengan silsilah atau makam atau apapun ya. Kita memang sudah kehendak Yang Maha Kuasa ya. Jadi makam ini dicari oleh para leluhurnya karena salah satu saudara beliau ada di Malaka, di Malaysia, dan sudah diketemukan. Oh, ngaten. Ditemukan di sana, kemudian cari, bahkan beberapa santrinya itu ada yang ditempatkan di Tulungagung, memang ditugaskan untuk mencari makam beliau ini. Jadi begitu ada informasi bahwa ada temuan makam kuno yang di sini, kemudian laporan ini dikirim ke pondok pesantren di Jawa Barat, dan kemudian tim datang ke sini, bahkan yang dari Malaysia juga datang ke sini dengan membawa silsilah. Dengan membawa silsilah beliau, dan mohon maaf, satu malam beliau dari pejabat tinggi Kementerian Pariwisata Malaysia datang ke sini didampingi Yai Makdum dan Pak Sumari dari Ngeragas Pelem Campur Darat. Jadi apa yang terjadi seperti ini berkat beliau memang ya. Jadi ada dukungan dari bantuan dari Malaysia juga, kemudian dari para santri-santri untuk memuliakan beliau, mengenang jasa beliau tentang proses syiar Islam di bumi Tulungagung pada zaman kerajaan Majapahit. Begitu Mas Wahyu. Ya. Untuk silsilahnya itu yang sudah dibawa ya ke sini itu mungkin sudah didokumentasikan di sini, Bagus? Sudah kita dokumentasikan dan kita pasang. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa Syekh Alwi Qutbuddin ini adalah saudara dari Syekh Jumadil Kubro yang di Troloyo Mojokerto. Oh, ngaten. Jadi ini paman beliau. Iya. Paman beliau. Jadi ini jasanya terhadap masyarakat di sekitar sini luar biasa. Jasa terhadap Majapahit sangat luar biasa. Harapan kami nanti pemirsa untuk datang sowan bekti ke beliau untuk mengenang jasa-jasa beliau di sini. Wah, saya sangat salut sekali, Bagus, dengan ditemukannya makam beliaunya. Untuk pemirsa dan sedulur jangkep itu semuanya mungkin bisa ditunjukkan yang telah dipasang silsilah-silsilah ini, bisa ditunjukkan ke pemirsa. Bisa Mas Ayu. Ikuti, monggo. Dulur, monggo. Jadi
Jadi ini ya. Ini bagus ya. Ya ini. Ini jadi Pemirsa Jangkep itu ya bisa panjenengan lihat semuanya ya dari silsilah dari Syekh Alwi Qutbuddin dan silsilah dari Sayyid Ali Nuruddin yang sudah bertempat tinggal di daerah Pegunungan Budeg sini. Ya. Bisa diterangkan bagus? Bisa saya terangkan bahwa di sini ini pernah saya cek juga di beberapa akun YouTube ya tentang silsilah ini dari atas sampai di bawah ini. Ini sudah sokeh ya. Kalau tidak salah Habib Lutfi di dalam ceramahnya yang diunggah di YouTube itu juga menceritakan silsilah ini dari atas sampai beliau sampai ke Syekh Jumadil Kubro. Yang sama. Sama. Jadi kami tidak pernah tahu tentang apa yang diceritakan Habib Lutfi dan tim ini tidak ada hubungannya dengan Habib Lutfi, tapi apa yang ditulis oleh tim juga sokeh dengan apa yang pernah diulas sama Habib Lutfi di akun YouTube ketika dakwah. Seperti kita ketahui Habib Lutfi ini seorang Habib yang sangat luar biasa terhadap perjalanan Islam di tanah Jawa. Jadi ini beliau ini berempat ya, satu di Troloyo, satu di Malaka. Ini yang di sini Syekh Alwi Qutbuddin ini Syekh Alwi Nuruddin ini di atas. Di atas Gunung Budeg. Jadi mohon maaf sampai hari ini beliau belum berani kita apa-apakan karena kondisi makam beliau yang Syekh Alwi Qutbuddin ini adiknya itu juga masih kurang sempurna dan kita hanya menunggu dawuh dari beliau kapan ini akan kita lakukan ekskavasi. Jadi kita di dalam melakukan ekskavasi satu makam ya, kita tidak berani asal-asalan, pasti dengan banyak pertimbangan manfaat buat masyarakat ya, buat demi menghormati beliau. Jangan sampai niat luhur kita itu untuk menjunjung beliau itu kemudian menjadi sebuah cacian cemoohan yang kurang baik di masyarakat. Walaupun sebetulnya hal seperti itu tidak harus diperdebatkan karena jasa beliau yang sangat luar biasa. Kurang elok kalau kita masalah percaya dan tidak percaya itu ya monggo lah, itu pribadi masing-masing itu. Terima kasih bagus. Sedulur Jangkep itu, pemirsa yang saya hormati, demikian tadi secara berturut-turut penjelasan dari beliaunya tentang makam Syekh Alwi Qutbuddin dan silsilah runtut. Sedulur Jangkep itu, demikian dari ulama-ulama yang ada di tanah Jawa menyebarkan tentang agama Islam sampailah di Gunung Budeg. Untuk itu ikuti terus penelusuran kita selanjutnya, bagaimana apa yang akan kita temukan di area pemakaman Syekh Alwi Qutbuddin. Ikuti kita, tim Jangkep itu. Bersinar. Akan